Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas terkait dengan soal-soal UP. Kali ini materi pokoknya adalah teori belajar. Jadi pada soal-soal UP ini nanti untuk jenis soalnya itu lebih ke arah menganalisa. Jadi disajikan sebuah permasalahan atau sebuah informasi gitu ya, berbagai macam informasi. Kemudian dengan kira-kira diminta ini tergolong masuk ke dalam konsep yang mana, teori belajar yang mana, seperti itu ya. Sesuai dengan kisi-kisinya begitu. Nah, kita mulai dari soal nomor satu. Selama kegiatan pembelajaran gitu ya, Bu Anggun lebih menekankan pada keaktifan peserta didik gitu ya. Jadi kita garis bawahi beberapa keywordnya yang membantu kita untuk bisa menyimpulkan ini kira-kira mengarah kepada teori belajar yang mana nanti ya. Jadi di sini ada keaktifan peserta didik ya. Kemudian yang kedua ada critical thinking. Nah, ini critical thinking ya. Kemudian menyusun. Nah, ini ada menyusun konsep-konsep serta memahami makna dari hal-hal yang dipelajari. Teori yang mendukung dari pemaparan di atas adalah, oke, kita coba analisa satu persatu. Kalau kognitivistik itu lebih ke arah pengetahuan. Jadi pengetahuan di sini tentang strukturnya ya. Jadi bagaimana sih peserta didik itu bisa memahami tentang pengetahuan yang diberikan. Jadi ada strukturnya melalui pembelajaran yang bermakna ini nanti ya. Nah, jadi di sini kalau lebih mengedepankan keaktifan peserta didik, critical thinking, menyusun konsep itu bukan ya. Jadi bukan mengarah kepada kognitivistik ya. Ini bukan. Kalau humanistik di sini ini lebih ke arah memanusiakan manusia ya. Jadi bagaimana kita bisa memanusiakan peserta didik. Misalkan kalau ada siswa itu yang memiliki kesalahan, kita nggak memarahinya di depan peserta didik yang lain. Kita memberikan pengarahan pada peserta didik dengan baik. Nah, jadi lebih memanusiakan manusia. Ini kalau humanistik. Nah, di sini cakupan humanistik tidak ada di dalam soal. Jadi jelas bukan. Kemudian kalau behavioristik di sini cirinya behavioristik mesti ada stimulus. Ya, guru ngasih reward itu ada stimulusnya. Kemudian nanti harapannya dari stimulus yang diberikan itu nanti akan mendapatkan yang namanya respon. Nah, responnya dari siapa? Respon dari peserta didik gitu ya. Jadi pada soal nomor satu di sini sangat jelas sekali konsepnya lebih mengarah pada keywordnya keaktifan peserta didik, critical thinking, dan menyusun konsep-konsep ini, maka lebih tepatnya ke arah teori belajar konstruktivistik, bagaimana peserta didik itu bisa membangun pengetahuan ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang D ya. Jelas ya untuk yang nomor satu ya. Baik, pada soal nomor 2 di sini tertulis nomor 3 ya, nggak apa-apa. Pak Basir dalam memberikan materi unsur, senyawa dan campuran pada kegiatan pendahuluan memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan penjelasan terkait dengan instrumen penilaian kepada peserta didik, di mana kelompok yang bagus akan mendapatkan reward. Nah, ini adalah keyword ya. Jadi ada keywordnya di sini diberi reward. Reward, sedangkan kelompok yang kurang akan mendapat punishment. Nah, ini adalah keyword ya, keywordnya dari teori belajar apa Bapak Ibu? Nah, teori belajar behavioristik ya, jelas sekali di sini. Jadi setiap teori belajar itu ada keyword-keywordnya yang harus kita pahami ya. Reward, punishment ini kaitannya dengan stimulus dan respon ya. Nah, ini kaitannya dengan stimulus dan respon. Jadi sudah sangat jelas untuk soal nomor 3 ini. Baik, kita lanjutkan soal nomor 4. Di sini Bu Yuli dalam suatu proses belajar memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkan sesuatu apabila dirasakan tidak sesuai. Dalam hal ini Bu Yuli menerapkan prinsip belajar dari kalau shaping di sini itu adalah perubahan tingkah laku ya. Jadi ada penguatan ya.
Jadi perubahan tingkah laku yang disertai dengan penguatan-penguatan. Contohnya begini, eh, ada seseorang siswa yang ketika pertama kali diminta sama gurunya itu maju ke depan, dia nggak mau gitu ya. Maka gurunya ngasih penguatan, sudah dicoba dulu saja, nanti maju nanti saya bantu gitu ya, sampai memunculkan rasa percaya diri. Jadi ini adalah shaping ya, shaping seperti itu. Jadi ada tahap penguatannya supaya memberikan perubahan tingkah laku pada siswa yang awalnya nggak mau maju, kemudian dia bersedia maju seperti itu. Kemudian kalau conditioning di sini tuh ada dua bagian, ada yang namanya classical conditioning sama operant conditioning ya. Jadi kalau classical conditioning, klasikal itu ini teori belajarnya ini Pavlov itu ya. Jadi waktu itu dia mencoba seekor anjing itu dikasih makan, kemudian dia mengeluarkan air liur. Kemudian dikasih bel, dia diem. Kemudian pada suatu saat dikasih bel dan makan secara bersamaan, maka anjing itu mengeluarkan air liur. Nah, dibiasakan seperti itu, maka nanti harapannya yang awalnya dikasih bel itu diam, kemudian nanti dikasih bel dia sudah bisa mengeluarkan air liur. Jadi conditioning ini kalau klasikal itu yang awalnya nggak ada respon, kemudian menjadi ada respon. Ini teori Ivan Pavlov itu ya. Kemudian yang kedua yaitu operation conditioning ya. Tahap adanya reward sama punishment ya. Jadi conditioning ini lebih mengarah kepada behavioristik gitu ya. Jadi ada reward sama punishment. Ini pada operation conditioning. Kemudian kalau konseptualisasi di sini jelas ada sintak-sintaknya. Yang pertama, siswa itu bisa memahami masalah gitu ya, memahami masalah sampai dengan dia bisa memecahkan masalah. Nah, ini konseptual ya, memecahkan masalah. Kemudian kalau trial and error, jadi di sini dia siswa itu coba-coba ya, mencoba pengetahuan. Jadi sampai dengan ketika mendapatkan suatu pengetahuan yang nggak sesuai dengan harapannya, itu dia kesampingkan, dia coba lagi sampai dengan sesuai yang menurut dia ya. Jadi ini lebih tepatnya di sini, lebih tepatnya karena di sini sudah ada kata bantunya, disampaikan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Ini sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau dia dirasa melakukan suatu pengamatan kok nggak sesuai ya, nah itu dia bisa ngilangkan. Nah ini adalah prinsip belajar yang mengedepankan trial and error ya. Jadi jawabannya di sini sudah sangat jelas sekali dengan keywordnya di situ. Jawabannya adalah D, trial and error. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya nomor 5. Disajikan beberapa peristiwa yang dialami oleh peserta didik sebagai berikut. 1. Mampu memahami permasalahan. 2. Mampu menceritakan sebuah kejadian. 3. Mampu memecahkan masalah. 4. Mampu membuat peraturan. Terus berdasarkan kejadian di atas, menurut David ini fase pengalaman konkret. Jadi di sini pengalaman. Baik, David Accord di sini itu merujuk pada teori belajar humanistik ya. Nah, di sini ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah pengalaman konkret ya, pengalaman konkret. Maksudnya pengalaman konkret di sini itu adalah peserta didik atau seseorang itu pernah mengalami sebuah kejadian, dia bisa menceritakan di sini kejadian yang telah dia alami secara langsung ya. Jadi di situ ketika dia pernah mengalami kejadian atau peristiwa, dia akan bercerita, oh aku kemarin kayak gini, tapi di sini dia nggak bisa memecahkan ya. Jadi cuma dia sekedar bisa bercerita, aku kemarin dapat hadiah, aku kemarin mengalami kejadian seperti ini, kenapa kok bisa begitu, dia masih belum bisa menganalisa. Makanya itu dikatakan pengalaman konkret ya. Kemudian fase yang kedua adalah pengamatan aktif ya, pengamatan aktif dan reflektif. Pada tahap ini peserta didik itu sudah mampu ya, sudah mampu memahami permasalahan. Tapi dia masih ini, permasalahannya, konteks permasalahannya, akar permasalahannya dia paham, tapi masih belum bisa memecahkan solusinya kayak apa kira-kira. Nah, ini fase peserta didik pada pengalaman aktif. Kemudian fase yang ketiga adalah
konseptualisasi. Pada tahapan ini, peserta didik itu sudah mampu melakukan sebuah analisa, kemudian sudah mampu dia memecahkan masalah, dia sudah bisa mampu membuat peraturan, ya. Jadi ada di fase konseptualisasi. Sedangkan fase yang keempat itu adalah eksperimentasi. Eksperimentasi aktif, di mana peserta didik bukan hanya mampu memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi, tapi dia juga sudah bisa untuk menerapkan, mengaplikasikan. Jadi apa yang dia pelajari dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah fase eksperimentasi aktif. Kembali pada soal di sini, yang ditanyakan adalah fase pengalaman konkret. Nah, fase pengalaman konkret tadi disampaikan adalah pengalaman yang pernah dilalui sama siswa atau sama peserta didik. Jadi di sini lebih tepatnya itu adalah poin yang kedua, mampu menceritakan, ya, mampu menceritakan. Sehingga jawabannya di sini jelas adalah yang B. Oke, kita lanjut. Dalam sebuah pembelajaran IPA terkait dengan tekanan hidrostatis, Bu Farisa menerapkan salah satu model pembelajaran dengan harapan peserta didik mampu: satu, berinteraksi, memecahkan masalah, mengintegrasikan diri, berkomunikasi. Nah, dari keempat harapan tersebut fase kognitif ya. Kognitif tadi ini kan hampir sama dengan yang atasnya tadi secara konsep, ya. Jadi jelas jawabannya adalah memecahkan masalah, ya. Sudah sangat jelas saya pikir, ya, karena kognitif, ya. Baik, kita lanjut. Soal nomor 7. Di tempat mengajar Bu Desi, seluruh komponen pendidikannya memiliki tujuan yang sama, yaitu peserta didik diharapkan menjadi manusia yang ideal, menjadi manusia yang dicita-citakan, dan menjadi manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Dalam hal ini, komponen pendidikan di tempat mengajar Bu Desi menerapkan teori. Nah, di sini ada keywordnya, teman-teman. Di sini keywordnya di sini adalah manusia. Menjadi manusia yang ideal, kemudian menjadi manusia yang dicita-citakan, menjadi manusia yang mampu mencapai aktualisasi. Jadi lebih dominan ada keywordnya manusianya banyak di sini. Maka jelas kalau cybernetik di sini kan kaitannya sama dunia maya, ya. Kalau behavioristik kaitannya sama stimulus sama respon. Kemudian kalau konstruktivistik di sini kan membangun, ya, membangun sebuah pengetahuan. Maka jawaban yang tepat di sini adalah memanusiakan manusia, yaitu humanistik. Oke, saya lanjut, teman-teman. Nomor 8. Di dalam sebuah pembelajaran, Bu Emi berpendapat apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari, nah, hati-hati ya di sini, teman-teman, ya. Menurut Brunner di sini, untuk mengetahui tingkat pemahaman kognitif seseorang itu ada 3, ya, teman-teman. Yang pertama adalah enaktif. Enaktif itu apa? Jadi peserta didik bisa memahami lingkungannya itu berdasarkan motoriknya, bisa melalui sentuhan, gitu ya, bisa melalui pegangan, pokoknya yang kaitannya sama motorik, ya. Jadi di sini bisa melalui sentuhan, ya, karena kaitannya dengan motorik kita, ya, motorik peserta didik, gitu ya. Kemudian yang kedua selain enaktif itu ada yang namanya ikonik. Ikonik ini dengan icon itu apa? Bisa dengan gambar-gambar, gitu ya. Kemudian bisa dengan simbol-simbol atau mungkin dengan objek-objek yang lainnya, ya. Ini icon, ya. Nah, yang ketiga di sini yaitu simbolik. Jadi peserta didik di sini sudah bisa mengetahui pengetahuan kognitifnya, sudah memiliki ide abstrak atau gagasan, gitu ya. Gagasan itu dituangkan dalam bentuk simbol bahasa, gitu ya. Simbol bahasa atau, gitu, simbol bahasa atau dengan logika, ya. Logika atau dengan matematika. Jadi di sini kalau kita lihat di sini kaitannya dengan soal yang diberikan di mana memahami objek-objek atau dunia melalui gambar-gambar, maka jelas jawabannya tepat adalah
yang tepat adalah iconic ya, icon ya. Seperti itu. Jangan sampai tertukar antara iconic sama simbolik ya. Baik, saya lanjut. Nomor 9, Bu Wahyu adalah salah satu guru yang di sekolah X. Dalam pembelajaran kali ini, Bu Wahyu lebih mengedepankan agar peserta didik lebih memahami lingkungannya dengan menggunakan pengetahuan motorik. Nah, ini kaitannya dengan nomor yang tadi ya, motorik. Motorik di sini misalnya dengan sentuhan, gigitan ataupun pegangan ya. Kalau kita mengacu pada penjelasan soal nomor 8 tadi, maka jelas di sini jawabannya adalah N aktif. Oke ya, jelas ya teman-teman ya. Baik, saya lanjut nomor 10. Sebelum pembelajaran, Bu Fida mengajak siswa untuk berdoa terlebih dahulu, memeriksakan dari siswa dan menyampaikan manfaat materi yang akan dipelajari. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menerima materi pelajaran. Pada awal pembelajaran, Bu Fida menanyakan sebuah video untuk menarik perhatian. Kemudian Bu Fida memberikan latihan-latihan soal. Berdasarkan pemaparan di atas, Bu Fida menerapkan teori belajar behavioristik. Alirannya siapa? Ini yang ditanyakan ya. Oke, baik teman-teman, untuk soal nomor 10 ini kita lihat beberapa keyword yang ada di situ. Yang pertama di sini ada kata-kata mempersiapkan gitu ya. Kemudian ada latihan-latihan soal ya. Oke, otomatis ketika siswa itu disiapkan, ditanyakan video, kemudian juga latihan-latihan soal, otomatis nanti akan ada akibat yang diberikan dari pembiasaan yang dilakukan sama Bu Fida ini, sehingga ini sudah sesuai dengan salah satu aliran dari teori behavioristik, yaitu teori miliknya koneksionisme Thorndike ya. Ini di sini ada beberapa persyaratan. Yang pertama, persyaratannya itu adalah law of readiness. Mempersiapkan peserta didik. Kemudian yang kedua, selain law of readiness itu ada law of exercise. Law of exercise ini ya apa namanya? Exercise itu latihan ya, latihan. Kemudian yang ketiga, law itu ya, law of effect ya, efek. Jadi ada akibat yang ditimbulkan ya. Ini akibatnya. Sehingga jawabannya tadi koneksionisme Thorndike ya. Nah, oke, kita lanjut di sini soal yang nomor terakhir. Bu Hilya sebagai berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, menggunakan reinforcement positif secara sistematis pada saat respon peserta didik muncul. Yang ketiga, selalu mengadakan kuis atau tes untuk mengetahui pengetahuan yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Yang keempat, selalu mengadakan remedial untuk peserta didik yang belum tuntas berdasarkan pemaparan di atas, menerapkan teori belajar. Nah, di sini yang jelas yang pertama opsinya bukan ya, humanistik, bukan. Kenapa? Karena di sini nggak ada manusia, kata-kata manusia di sini jelas bukan ya, jelas bukan. Kemudian konstruktivistik itu jelas bukan, karena nggak ada proses membangun pengetahuan di sini ya. Nah, tinggal dua nih, antara kognitivistik sama behavioristik ya. Kita lihat sekali lagi di sini ada tahapan, ada keywordnya teman-teman. Di sini ada keywordnya. Yang keywordnya itu yang pertama di sini Adam selalu mengadakan kuis. Wah, kuis ini kan berarti sering ada latihannya di situ kan. Kemudian nanti mengadakan remedial ya, remedial. Berarti di sini ada reinforcement. Nah, reinforcement, mengadakan kuis, remedial itu adalah keyword ya, keyword dari pembelajaran yang diterapkan pada teori behavioristik ya. Nah, kalau kognitivistik itu kan berkesinambungan, pembelajaran yang bermakna ya, jadi jelas bukan di situ. Nah, baik teman-teman, itu tadi pembahasan dari soal-soal teori belajar ya. Jadi kita nanti sering ini ya, sering berlatih, kemudian sering sharing agar memperoleh pengetahuan
pengetahuan dan mempersiapkan diri kita untuk lebih siap lagi di dalam ujian UP besok ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.